Oke, kita mulai ya. Hari ini kita mau bahas modul 2, itu tentang perilaku pelanggan dan segmentasi, targeting, dan positioning jasa. Sebelumnya sudah pernah dengar belum sama yang namanya segmentasi, targeting, atau positioning? Mungkin bukan di perusahaan jasa, tapi di perusahaan biasa. Sudah pernah tahu segmentasi, targeting, positioning? Ada yang tahu? Bisa dengar suara saya? Iya Mbak Zeni, enggak apa-apa. Layarnya segede apa? Yuk, ada yang tahu sebelumnya segmentasi, targeting, positioning? Oke, nggak ada yang mau jawab? Mbak Munifa, Mbak Sri Untari? Oke, nggak apa-apa, bisa sambil didengarkan ya. Oke, nggak ada yang mau jawab? Kalau nggak, kita lanjut aja langsung masuk ke materi. Ini tentang perilaku pelanggan ya. Nah, kita hari ini mau belajar bagaimana cara pelanggan itu memilih dan membuat keputusan tentang jasa apa yang akan mereka gunakan. Kan kalau jasa kan macam-macam. Kita kan bisa milih. Kayak yang kemarin saya sudah jelaskan, walaupun jenis jasanya sama, misalnya sama-sama menjual makanan, tapi kalau beda pelayanan, otomatis orang kan juga beda pilihan, pengennya memilih yang pelayanannya lebih bagus. Nah, ini kita bahas gimana caranya pelanggan tuh memilih sama membuat keputusan. Oke, lanjut ya. Nah, ini prosesnya, jangan lupa ya. Ramai, suaranya ramai bagaimana Mbak? Ini di sini sepi itu. Oke. Ini tentang proses pengambilan keputusan ya. Jadi pertama pengenalan kebutuhan. Jadi mengenalkan kebutuhan dari pelanggan. Pelanggan kan kebutuhannya banyak. Nah, itu dikenalkan dulu kebutuhannya mereka itu apa. Mereka punya kebutuhan apa. Pernah dengar kayak gini nggak? Manusia itu kebutuhannya tidak terbatas, sedangkan sumber daya itu terbatas. Pernah dengar kan waktu belajar ekonomi? Jadi kita itu punya yang namanya kebutuhan yang tidak terbatas. Jadi nggak pernah selesai yang namanya kebutuhan manusia itu. Sedangkan sumber dayanya atau apa yang kita butuhkan itu ketersediaannya sangat terbatas. Yaitu kan termasuk salah satu permasalahan ekonomi. Nah, ini pertama prosesnya dalam pengambilan keputusan seorang konsumen untuk memilih sebuah jasa itu prosesnya seperti ini. Pertama, pengenalan kebutuhan, apa kebutuhannya mereka. Kedua, pencarian informasi. Mereka mencari-cari informasi pilihan jasa mana yang paling baik diantara yang lain. Otomatis kan pasti kita memilih sesuatu yang paling bagus. Nggak mungkin kita mau ke orang yang menjual jasa tapi kualitasnya nggak bagus, percuma juga kan kita membayar uang. Terus habis itu evaluasi alternatif dari berbagai alternatif yang ada. Misalnya tadi sekarang potong rambut, misalnya ada 5 potong rambut, tempat potong rambut, kita cari dievaluasi mana yang paling bagus. Nah, setelah dievaluasi kita
melakukan keputusan, oh saya mau belinya yang di sini karena ini paling bagus, atau saya mau beli di sini karena ini paling murah. Itu tergantung masing-masing individu. Nah, setelah itu ada yang namanya perilaku setelah pembelian. Apakah mungkin dia puas dengan apa yang jasa itu berikan, otomatis pasti kembali ke jasa itu. Tapi kalau enggak, mungkin bisa cari alternatif jasa yang lain. Oke, sekarang kita mau bahas lebih lanjut ya. Nah, pertama kan tadi pengenalan kebutuhan atau need recognition. Ini ada yang namanya teori hierarki Maslow. Teori hierarki Maslow ini membahas tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu ada 5. Ini penting ya untuk dihafal ya. Ya, nggak usah dihafal juga, maksudnya yang penting untuk dimengerti. Teori hierarki Maslow. Jadi pertama, kebutuhan manusia. Jadi bentuknya itu hierarki, kayak piramida gitu. Dari yang paling bawah itu kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan seperti mau makan, minum, ya kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari itu namanya kebutuhan dasar. Oke. Sedangkan kebutuhan rasa aman, ya kebutuhan kita merasa diri kita tuh aman dari gangguan. Jadi kita nggak merasa terganggu atau kita nggak merasa ketakutan, itu termasuk salah satu kebutuhan manusia itu di tingkat kedua. Yang ketiga, kebutuhan sosial, kebutuhan kita berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, prestise, kita memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan, itu diaktualisasi diri. Oke, jadi 5 kebutuhan manusia ini harus dimengerti ya. Jadi setelah kita mengetahui kebutuhan ini, kita bisa tahu kita mau jasa yang seperti apa yang dapat memenuhi kebutuhan kita tadi. Misalnya kebutuhan dasar, kita pengen makan, ya kita datang ke restoran. Kita pengen minum, cari penjual minum yang bagus, yang memberikan kualitas bagus dan produk juga otomatis. Kebutuhan rasa aman, misalnya kita ingin mungkin ada asuransi kecelakaan, itu bisa juga. Nah, macam-macam ya. Waalaikumsalam. Iya, nggak apa-apa Mbak, silakan gabung. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan Mbak? Adakah yang mau ditanyakan? Oh, nggak ada, kita lanjut ya. Yang kedua, pencarian informasi. Nah, itu tadi, setelah kita tahu apa yang kita butuhkan, kita otomatis mencari, oh mana ini yang paling bagus, mana restoran yang paling bagus. Masya Allah, hilang. Maaf, ini tadi internet koneksinya tiba-tiba hilang. Kita lanjutkan ya. Loh, Masya Allah, hilang lagi. Halo, tes. Halo, bisa dengar suara saya semua? Halo? Bisa dengar suara saya? Barusan mati internetnya, maaf. Oke. Lanjut ya. Nah, tadi kan setelah kita tahu apa kebutuhan kita maunya apa, sudah tahu, kita mencari informasi mana jasa yang paling baik kualitasnya yang dapat memenuhi kebutuhan kita. Kita mencari-cari. Nah, mencarinya bisa yang namanya dari word of mouth. Minggu lalu kan sudah saya terangkan word of mouth itu apa. Jadi misalnya setelah kita misalnya menginap di hotel ini, oh hotel ini bagus, kita bilang ke teman kita atau ke saudara kita, nginap di hotel ini bagus loh, enak, gini-gini, fasilitasnya lengkap, ada internet atau ada apa. Nah, itu namanya word of mouth. Jadi kita promosi dari orang ke orang. Jadi dari satu orang, misalnya saya bilang ke Mbak Munifah, atau setelah itu Mbak Munifah bilang ke Mbak Sri Untari, setelah itu ke Mbak Seni, semua. Nah, itu berlanjut, itu namanya word of mouth. Ini loh, promosi dari pelanggan ke pelanggan. Dan juga itu word of mouth itu secara nggak langsung kita membantu
perusahaan. Karena apa? Karena kita kan mempromosikan perusahaan mereka, misalnya kualitasnya